Selamat datang di Genius Media. Hai guys, kali ini Genius Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika materi integral dan fungsi aljabar. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika materi integral dan fungsi aljabar. Selamat menonton. Kita lihat contohnya lagi, contoh yang sama, tapi cara tabel. Oke, untuk menggunakan cara tabel atau cara tabulasi, nah, tetap sama. Ada yang kita misalkan jadi U sama jadi DV. Nah, tetap sama. Ada yang kita misalkan jadi U sama menjadi DV. Oke? Jadi nanti tetap harus ada yang sebagai U, ada yang sebagai DV. Oke. Nah, kita pisah. Jadi nanti yang U kita taruh di depan, yang DV kita taruh di belakang. Oke. Nah, sekarang kalau sudah dapat nilai yang mana U, yang mana DV, tulis nanti di sini. Oke, jadi U yang pertama sama DV yang pertama. Oke, jadi tadi misalkan di sini nanti X, di sini akar dari apa gitu. Nah, kita tulis. Jadi yang ini kita jadi tempatkan untuk U, yang di belakang kita tempatkan jadi V. Nah, setelah itu tabel yang di sebelah kiri ini, kolom yang sebelah kiri, itu semakin ke bawah, semakin kita turunkan. Oke, jadi misalkan tadi di sini, itu apa tadi? Misalkan X. Maka, X itu kan bisa diturunkan. Nah, kita lanjut ke baris berikutnya. Itu hasil turunan dari sebelumnya. Kalau misalkan di sini X, berarti kita turunkan menjadi 1. Oke, jadi X kita turunkan menjadi 1. Nah, setelah itu turunkan lagi. Intinya turunkan terus sampai angka terakhirnya sudah berubah menjadi angka 0. Nah, turunkan terus sampai angka terakhirnya sudah berubah menjadi angka 0. Kalau sudah 0, stop sampai di situ. Nah, yang di sebelah kanannya menyesuaikan. Kalau di sini diturunkan butuh 5 baris, berarti di sini kita integralkan 5 kali juga. Oke? Jadi menyesuaikan sama baris di sebelah. Jadi kalau baris di sebelah belum 0, integralkan terus sampai ngikut. Jadi ngikut. Jadi yang menentukan panjang barisnya ke bawah itu dari sini. Oke? Kalau misalkan di sini X pangkat 5, panjang itu ke bawah. X pangkat 5 diturunkan jadi X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0, baru 0. Ya kan? Berarti ada 6 baris. Kalau kita lihat 6 baris. Nah, berarti yang di sebelah kanan itu diintegralkan 6 kali. Oke? Jadi yang di sebelah kiri kita turunkan terus sampai 0. Yang sebelah kanan integralkan terus sampai berakhir di 0. Oke? Kayak gitu aja. Nah, jadi kalau misalkan di sini cuma X, X pangkat 1, berarti kan kalau diturunkan X pangkat 1 jadi X pangkat 0, terus 0. Berarti cuma 3 baris. Oke, berarti integralkan 2 kali. Nah, kayak gitu. Oke, setelah itu kita pasang-pasangkan. Cara pasangnya bukan yang kiri pasangan dengan yang kanan, tapi kita pasangnya dengan secara diagonal. Artinya yang kiri pertama berpasangan dengan yang kanan bawahnya. Nah, jadi di kanan punya bawahnya pas. Oke, berarti yang di sini pasangan dengan yang di bawah sini. Dan seterusnya nanti pasangan terus ke bawah. Nah, nanti angka terakhir itu 0, tidak ada pasangannya memang. Karena kan kalau 0 punya pasangan, 0 kali itu kan habis. Jadi 0 itu tidak punya pasangan. Nah, angka terakhir atau 0 di kolom kiri itu tidak punya pasangan. Jadi semua mulai dari paling atas, silang-silang terus ke bawah. Nah, sampai 0 tidak punya pasangan. Jadi misalkan tadi di sini sudah 0, berarti yang ini tidak punya pasangan. Oke? Nah, ini nanti dikalikan sama hasil integralnya. Ini kalikan lagi sama hasil integralnya. Nah, dikalikan. Setelah itu, ingat ada tanda. Kita mulai dari tanda positif. Jadi nanti ini
ini kalikan dengan positifnya ini. Ini kalikan dengan selang-seling negatifnya. Nanti yang di bawah sini misalkan kali lagi, berarti sudah positif, negatif, positif lagi. Setelah itu negatif lagi. Setelah itu positif lagi, negatif lagi, dan seterusnya. Nah, selang-seling ke bawah. Oke? Nah, itu nih hasilnya. Kita contoh yang tadi. Oke, kita coba kerjakan contoh yang tadi. Mana contoh yang tadi ya? Yang ini. Nah, oke, integral. Tulis ini bos. Nah, contoh integral. Tulis dulu soalnya. Integral x kali akar x kurang 16 dx. Oke? Nah, jadi sama soal dengan yang tadi. Jawabannya harus sama-sama yang tadi juga. Iya kan? Harus. Oke? Nah, caranya pertama sama kita misalkan yang mana U, yang mana dV. Oke? Yang ini U, yang ini dV. Oke, nah sekarang kita buatkan tabel. Oke, untuk U sama untuk dV. Tapi ingat dV-nya nanti diintegralkan. Nah, U itu X, baris pertamanya, U itu X, dV-nya itu akar. Berarti nanti kita integralkan akar dari X kurang 16 dx. Oke. Nah, kita cari. Kita cari mulai dari integralnya ini. Oke. Ini kan berubah menjadi integral dari X kurang 16 pangkat 1/2 dx. Ya kan? Berarti menjadi 1/1/2 tambah 1, 3/2 X kurang 16 pangkat 3/2 tambah C. Oh, nggak usah tambah C. Nah, ingat tambah C-nya nggak usah di tengah jalan. Baru sama dengan 2/3 dari X kurang 16 pangkat 3/2. Berarti nanti baris berikutnya dia menjadi 2/3 X kurang 16 pangkat 3/2. Oke. X diturunkan menjadi 1. Nah, 1 ini belum 0, berarti harus diturunkan lagi. Oke, kalau begitu ini diintegralkan lagi. Kita cari integralnya lagi. Oke, integral dari 2/3 X kurang 16 pangkat 3/2 dx lagi. Nah, kita fraksi dx. Oke, 2/3 diintegralkan jadi 2/3 per 3/2 tambah 1 jadi 5/2. Terus di sini X kurang 16 pangkat 5/2. Oke, plus C-nya enggak usah. Nah, dia jadi 4 per berapa tadi? 4/15. X kurang 16 pangkat 5/2. Tulis kembali di sini, ya kan? Jadinya 4/15. X kurang 16 pangkat 5/2. Nah, ini 1 diturunkan 0. Nah, karena sudah 0, ini tidak usah diintegralkan lagi. Nah, jadi kalau sudah 0 di sini, yang ini tidak usah diintegralkan lagi. Oke, berarti karena sudah selesai, tinggal kita pasang-pasangkan. Cara pasangnya itu silang. Jadi X pasangan dengan yang ini, 1 pasangan dengan yang di bawah sini. Oke, ingat tandanya di sini positif, di sini nanti hasilnya negatif. Oke, kita kalikan nih. Jadi hasil integralnya itu X kali ini, jadi 2/3 kali X kan 2/3 X. Kali X kurang 16 pangkat 3/2. Terus 1 kali minus ini. Berarti jadi minus 4/15 kali X kurang 16 pangkat 5/2. Nah, kalau sudah tidak ada, ingat plus C-nya di belakang. Oke, selesai ini. Nah, kita bandingkan sama enggak jawabannya.
Oke, 2/3 X kurang 16, 3/2 dikurang 4/15, X kurang 16, pangkat 5/2 plus. Oke, sama. Nah, oke, jadi seperti itu cara kerjanya dengan metode tabulasi atau menggunakan tabel. Oke. Nah, jadi integralkan biasa. Jadi yang kiri diturunkan, yang kanan diintegralkan. Kalau di sekolah pakai cara apa? Dua-duanya seharusnya dipelajari. Nah, dua-duanya dipelajari menggunakan penjabaran yang tadi, formula jadi UV kurang VDU, integral VDU, sama menggunakan ini seharusnya diajari, seharusnya. Nah, karena dulu kakak pas sekolah juga diajari. Oke? Jadi bisa menggunakan dua cara, tergantung yang mana kalian rasa gampang. Oke, bisa pakai cara pertama, bisa juga pakai cara kedua. Oke, gimana? Bisa, Ji? Atau mau lihat soal lain? Dia mau pakai akar, Dik. Jadi metode parsial memang salah satu metode yang panjang. Cara kerjanya. Nah, di metode parsial itu memang metode yang panjang cara kerjanya. Jadi ya, ikuti saja. Jadi cara cepatnya, ya cepat-cepat cari integralnya ini. Oke, cepat-cepat cari integralnya ini. Oke, kita coba lihat contoh lain. Nah, kalau sudah bisa, boleh kita pindah nih. Jangan sampai terlalu lama, itu parsial. Nah. Oke. Nah, sebenarnya metode parsial itu nanti akan sangat ngaruh kalau dia bentuknya bentuk trigonometri. Tapi kan kalian tidak belajar. Integral trigonometri itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena misalkan X dikali dengan sin X. Oke, X dikali dengan sin X. Nah, X kali sin X itu kan tidak bisa dikalikan. Metode substitusi juga tidak bisa. Kenapa? Karena dalamnya X, di luarnya juga X. Pangkatnya sama. Oke, jadi tidak bisa disubstitusi. Dengan menggunakan metode substitusi. Berarti kita pakai metode parsial. Jadi X-nya diturunkan, sin X-nya diintegralkan. Nah, tapi kalian tidak belajar yang trigonometri. Integral trigonometri. Oke, nah sekarang kita coba dulu satu contoh. Jangan yang terlalu ribet. Yang mana ya? Semua kelihatannya ribet. Contoh. Contoh berikutnya, misalkan kita pakai integral dari tiga X integral akar dari 2X kurang 1. Oke. Jadi integral dari 3X dikali akar 2X kurang 1. Oke. Nah, bagaimana cara mengintegralkan? Berarti sama, tentukan dulu yang mana U-nya, yang mana dV-nya. Nah, mau pakai metode yang pertama, yang menggunakan, yang kita jabarkan, atau mau pakai tabulasi juga boleh. Nah, jadi pertama tentukan dulu yang ini kita misalkan sebagai U, yang di belakang kita misalkan sebagai dV. Oke, jadi yang di depan kita misalkan jadi U, dan di belakang kita misalkan jadi dV. Nah, setelah itu mau pakai cara apa?
Kita pakai berapa ya? Kita pakai dua-duanya, mau? Oke, kita bandingkan nanti, nah. Jadi kita pakai metode yang pertama, menggunakan formulanya. Jadi nanti kita harus cari U, V, DU sama DV. Oke. U-nya ada, U-nya itu sama dengan 3X, maka DU sama dengan turunannya 3X. Berarti 3. Kan? Kalikan dengan DX. Oke, jadi turunkan U-nya, terus kalikan dengan DX. Oke, bagaimana dengan DV? DV juga ada. DV itu sama dengan akar dari 2X kurang 1 DX. Maka V-nya itu sama dengan integral dari akar 2X kurang 1 DX. Oke, kita integralkan. Apa integralnya ini? Berarti jadinya integral dari 2X kurang 1 pangkat 1/2 dx. Oke. Nah, jadinya 1 per koefisiennya 2 dikali dengan 1/2 tambah 1. 1/2 tambah 1. Jadinya 3/2. Oke. Dikali dengan 2X kurang 1 pangkat 1/2 tambah 1, 3/2 juga. Atau kita peroleh 2 kali 3/2 kan 2-nya habis. Jadi 1/3. 1/3 dikali 2X kurang 1 pangkat 3/2. Oke? Nah, karena sudah dapat, kita pasangkan. Oke? Kita pasangkan dengan nilai-nilainya. Jadi kan tadi formulanya itu integral dari UdV sama dengan U kali V dikurang integral V kali DU. U-nya 3X. V-nya 1/3. Oke? 1/3 dari 2X kurang 1 pangkat 3/2. Kita lanjutkan. Kurang integral dari V. Berarti dari ini. Berarti integral dari 1/3 2X kurang 1 pangkat 3/2 DU. Mana DU-nya? Ini. 3 kali DX. Berarti di sini 3 kali DX. Oke? Nah, kita hitung nilainya. 3 dengan 1/3 kan bisa baku coret. Berarti yang tersisa nanti 3 dan 3 habis, jadi sisa X kali 2X kurang 1 pangkat 3/2. Dikurang dengan integral. Nah, ini juga 3 di belakang sama 1/3 bisa baku coret. Maka yang tersisa tinggal integral ini. Integral dari 2X kurang 1 pangkat 3/2 dx. Bisa? Nah, kita integralkan satu kali yang di belakang. Nah, jadi yang di depan berubah menjadi X kali 2X kurang 1 pangkat 3/2. Yang di belakang menjadi integralnya ini. Berarti 1 per koefisien depan X, 2 kali 3/2 tambah 1. Jadinya 5/2 kali dengan 2X kurang 1 pangkat 3/2 tambah 1, 5/2. Oke, karena sudah terakhir, plus C. Kita selesaikan, jadinya X kali 2X kurang 1 pangkat 3/2 dikurang 2 dengan per 2 habis, jadi sisa 1/5 kali 2X kurang 1 pangkat 5/2 plus C. Selesai. Oke. Bisa gitu? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, jadi satu soal dan satu halaman. Nah, jadi kapan bagusnya pakai metode tabulasi? Kapan bagusnya pakai ini? Jadi sebenarnya tidak ada yang bilang. Jadi kalau memang rasanya lebih gampang pakai tabulasi untuk setiap soal, pakaikan itu. Tapi biasanya kalau fungsi U-nya itu misalkan kayak gini, ini kan cuma 3X. Nah, kalau fungsi U-nya cuma 3X, jadi dia cuma X pangkat 1, pakai metode ini lumayan cepat sih. Tapi kalau dia X-nya sudah berpangkat banyak, oke, misalkan pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya, sebaiknya pakai metode tabulasi. Kenapa? Karena kita akan mengintegralkan ini banyak kali. Ini tadi cuma 2 kali, di sini 1 kali, sama di sini. Nah, kalau dia misalkan di sininya X pangkat 2, maka di sini itu integralnya ini tidak langsung seperti ini, langsung dapat hasil kayak gini. Ya kan? Jadi integralnya ini langsung dapat hasil. Tapi integralnya ini akan pakai metode parsial lagi. Jadi harus ada lagi yang dimisalkan sebagai U, ada lagi yang dimisalkan sebagai DV. Oke? Jadi akan berulang banyak kali kita kerja kalau pakai metode secara ini. Nah, kalau menggunakan formula ini, kalau X-nya berpangkat lebih dari 1. Tapi kalau X-nya cuma pangkat 1, pakai ini lumayan B. Nah, lumayan cepat karena tidak kotor. Jadi kalau X-nya berpangkatnya lebih dari 1, sebaiknya pakai metode tabulasi. Karena akan kita integralkan DV-nya banyak kali. Oke, integralkan terus. Oke? Mana? Bisa Ji? Kak, kalau integral parsialnya rata-rata soalnya pakai akar. Tidak selamanya ya. Bisa jadi yang di DV ini, yang di DV ini dia pakai pangkat 2 atau pangkat 3 misalkan. Nah, bisa jadi. Oke. Tapi lebih besar kemungkinan dia pakai akar. Kenapa? Karena kan kalau di bentuk parsial, DV-nya itu yang susah kita turunkan sampai 0. Nah, yang susah kita turunkan sampai 0. Oke. Jadi paling sering nanti ketemu sama bentuk akar. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang bentuknya jadi pangkat di sini. Oke. Tapi pangkatnya pasti pangkat besar. Jadi pangkat 3, pangkat 4. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin kita pangkatkan terus kalikan. Kan capek. Gitu. Pangkatkan dulu. Misalkan pangkat 5 di sini. Berarti kita harus pangkatkan ini 5 kali. Kan panjang jadinya. 32X pangkat 5. Tambah berapa X pangkat 4. Terus kalikan lagi dengan 3X. Baru integralkan satu-satu. Oke, kan tidak mungkin. Jadi itu kita harus kerjakan ya pakai metode parsial. Kalau tidak bisa pakai metode substitusi. Oke. Oke, jadi metode parsial kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Pertama, misalkan dulu U sama V. Oke, jadi misalkan dulu U sama DV. Nah, U sama DV. U itu sebisa mungkin yang dapat diturunkan sampai habis. Sampai 0. Sisanya menjadi DV. Setelah dapat nih U sama DV-nya, sudah ditentukan U sama DV-nya. Cari DU sama V. DU caranya tinggal turunkan saja 3X, tapi ingat pasangkan dengan DX. Terus untuk cari V, tinggal integralkan DV-nya. Oke, integralkan. Nah, kalau sudah dapat, masukkan nih ke formulanya. Tinggal U kali V dikurang dengan integral V DU. Nah, integral V DU ini harus dicari lagi. Artinya kita akan integralkan 1 kali lagi. Nah, kalau integralnya ini sudah bisa jadi integralkan habis, ya integralkan selesai. Tapi kalau integralnya ini ternyata masih ada X di luar sini, jadi misalkan di sini masih ada X, berarti harus pakai parsial lagi. Harus dimisalkan lagi jadi U dengan DV. Makanya kalau di sini dia X-nya berpangkat lebih dari 1, sebaiknya pakai metode tabulasi.
supaya kita tidak banyak pemisalan U, D, V, V, D, U, dan seterusnya. Oke? Oke, jadi di sini sampai di sini metode parsial. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke integral bentuk. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika materi integral dan fungsi aljabar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jules Media. Terima kasih.